Target vital Amerika Serikat dan Israel digempur drone-drone Yaman. Militer Yaman mengklaim bahwa serangan ke para musuh akan dilakukan dengan kecepatan yang meningkat. Mengutip Tribun News pada 22 April, hal itu diumumkan oleh Angkatan Bersenjata Yaman pada 21 April 2025. Militer Yaman mengumumkan telah melakukan beberapa operasi dengan menargetkan lokasi di Israel dan kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah dan Laut Arab. Rinciannya, drone Yava menargetkan target vital Israel di wilayah Ashkelon, sementara drone Shamat 1 targetkan lokasi militer Israel di Eilat. Ditambah lagi, militer Yaman juga mengklaim telah melakukan operasinya di zona laut. Rinciannya menargetkan kapal induk Amerika Serikat Truman dan unit-unit afiliasinya di Laut Merah Utara dengan 2 rudal jelajah dan 2 pesawat nirawak. Juga menggempur kapal induk Amerika Serikat Vincent dan kapal-kapal perangnya di Laut Arab menggunakan 3 rudal jelajah dan 4 pesawat nirawak. Lebih lanjut mengklaim bahwa Yaman akan melanjutkan operasi dukungannya dengan kecepatan yang meningkat selama periode mendatang. Taktik gerilya Hamas melibatkan terowongan, klaim melakukan sergapan mematikan terhadap pasukan IDF di Gaza Timur. Mengutip Tribun News pada 22 April, kabar itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas dalam pernyataannya pada Senin 21 April 2025. Menyatakan bahwa para petempurnya melakukan penyergapan mematikan yang menargetkan unit teknik tentara Israel di dekat garis depan pertempuran. Strateginya memancing unit itu ke pintu masuk terowongan yang telah dipasangi bahan peledak di lingkungan Al-Tufah, mengakibatkan apa yang digambarkan Hamas sebagai banyaknya korban di antara para tentara. Sementara itu, teknik yang dipakai Hamas adalah penerapan operasi gerilya dengan memanfaatkan jaringan terowongan. Dengan begitu, pengamat militer Israel mewanti-wanti IDF dengan menyatakan bahwa Hamas berhasil mengubah kelemahan menjadi keunggulan mereka. Hamas diklaim nantinya akan lebih memilih menunggu pertempuran utama untuk menyimpan sisa-sisa kekuatan militer, juga diklaim enggan terlibat dalam pertempuran melawan IDF secara berhadap-hadapan. Hamas diklaim lebih memilih menyimpan 20.000 pejuangnya untuk perang utama di jalur Gaza. Namun juga diklaim tetap mencari peluang menyerang IDF di saat aset strategisnya dalam bahaya. Mengutip Tribun News pada 22 April, hal itu menurut laporan dari sumber utama Yediot Aharonot pada 21 April 2025. Diklaim bahwa Hamas kini mengubah strateginya. Para pejuang Hamas disebut disimpan dulu demi menghadapi potensi serangan darat Israel selanjutnya. Dengan kata lain, memindahkan sebagian besar pasukannya guna menyimpan kekuatan demi menghadapi kemungkinan serangan darat besar-besaran oleh Israel. Walaupun begitu, Hamas tetap melakukan penyergapan dan terbaru terjadi pada Sabtu 19 April dengan menumbangkan seorang tentara dan 3 lainnya luka. Adapun tentara IDF yang tewas itu bernama Giyalib Suleiman Al-Nasasara, 35 tahun, yang berasal dari kota Rahat. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid memberikan klaim terbarunya terhadap pemerintahan Benyamin Netanyahu. Mengutip Kabarni pada 22 April, hal itu diutarakan Lapid dalam wawancaranya di channel 13 Israel. Lapid jelas menyatakan bahwa Netanyahu dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich sama-sama menjual persamaan palsu. Lalu setelah itu mengklaim bahwa untuk memenangkan perang atau mengembalikan sandera tidak akan berhasil. Lebih tepatnya, Lapid menegaskan bahwa pemerintahan Netanyahu tidak akan memenangkan perang, mengklaim bahwa Netanyahu tidak tahu cara memenangkan perang di jalur Gaza. Lebih lanjut, pemerintah diklaimnya tidak tahu bagaimana cara merekrut cukup banyak tentara. Bahkan dikatakan bahwa ada informasi intelijen yang menunjukkan kemungkinan terjadinya pembunuhan politik dan Netanyahu diklaimnya mengetahui hal tersebut. Ribuan warga Maroko demo di depan pelabuhan Tangermet pada Minggu 20 April 2025. Mereka menyerukan diakhirinya normalisasi antara Maroko dengan Israel, juga memprotes lewatnya kapal yang mengangkut senjata ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 22 April, sebanyak lebih dari 1.500 orang berdemonstrasi di sepanjang jalan yang berdekatan dengan pelabuhan peti kemas Tangermet.
Mereka memprotes lewatnya kapal yang membawa persenjataan ke entitas Israel di depan pelabuhan Tangermet 45 km dari Tanger. Meneriakan slogan-slogan meminta kapal Israel pergi hingga menginginkan senjata genosida jangan sampai ada di tanah Maroko, sembari menyerukan diakhirinya normalisasi antara Maroko dengan Israel. Mereka juga membawa spanduk besar bertuliskan hentikan pengiriman senjata ke entitas teroris Zionis, hentikan genosida terhadap rakyat Palestina, normalisasi adalah keterlibatan dalam kejahatan. Ratusan perwira otoritas Palestina atau PA menggelar latihan bersama di zona Mesir, diklaim sebagai bagian dari rencana Gaza pasca perang yang telah disahkan di Liga Arab bulan lalu. Mengutip Tribun News pada 22 April, hal itu menurut laporan dari sumber utama Ultra Palestine pada 20 April 2025. Dilaporkan bahwa sekira 300 tentara PA akan mengambil bagian dalam program pelatihan Mesir. Tertulis bahwa tidak boleh ada tentara yang menolak penugasan dengan alasan apapun hingga ada ancaman hukuman pidana. Menurut informasi bahwa ratusan personil itu akan menjalani pelatihan selama 2 bulan di Mesir. Namun sumber dengan tanpa disebutkan namanya itu menolak untuk menjelaskan sifat tugas yang harus diemban oleh 300 perwira tersebut. Sebagai tambahan, ketika ditanya apakah personel PA akan ditugaskan untuk mengambil alih kendali penyeberangan Rafah, sumber itu mengatakan bahwa memang ada pembicaraan mengenai otoritas Palestina yang akan mengambil alih penyeberangan tersebut. Tetapi juga menekankan bahwa rinciannya ada pada tingkat politik, bukan tingkat keamanan. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Hossein Bagheri berikan pujian terbarunya, menyatakan bahwa Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC sebagai perisai negara yang kuat dan dapat diandalkan melawan musuh. Mengutip Tasnim pada 22 April, hal itu diutarakan oleh Bagheri dalam pesannya pada Senin 21 April 2025. Awalnya Bagheri mengucapkan selamat atas berdirinya IRGC, memuji IRGC atas catatan terhormatnya dalam hal kemampuan pertahanan dan militer, termasuk kekuatan pencegahan, bantuan kepada warga sipil, dan juga promosi budaya perlawanan. Bagheri juga mengatakan bahwa Iran menganggap IRGC sebagai perisai pelindung dan tempat berlindung yang kuat. Juga telah menjamin keamanan dan ketenangan Iran dengan menghasilkan kekuatan dan memperluas kesiapan pencegahannya. IRGC diklaimnya telah mencegah musuh melakukan kesalahan perhitungan dan telah memperingatkan mereka terhadap konsekuensi yang menghancurkan dari tindakan agresi apapun. Bagheri bahkan juga menyoroti kegagalan musuh dalam mencoreng citra baik IRGC di mata publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.